Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlandu di Sasana Sastra. Ya. Kisana semua perlu diketahui, hari ini saya di tempat persembahyangan pribadi saya. Dan untuk studio yang biasa dipakai ada sedikit renovasi ya. Ada dicat gitu ya, kemudian renovasi lah intinya gitu. Nah, hari ini kisah semua kita akan membahas sebuah tembang ya. Kita akan membahas tembang istilahnya ya dalam lingkup umum. Dan di sini pastinya adalah tembang Jawa ya. Nah, kita akan segera membahasnya. Untuk itu seperti biasa siapkan dulu kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Kalau kita mendengar tentang kata tembang gitu ya, apa sih sebenarnya yang terlintas di pikiran kita gitu ya? Karena begini kisah semua ya, bahwa ketika seseorang itu mendengar tembang Jawa gitu ya, yang terlintas di pikirannya yang pertama pasti itu adalah mistik ya, mistis, mengandung aura negatif gitu ya, mengundang makhluk A, makhluk B, makhluk C gitu ya. Nah, padahal kisah semua perlu kita ketahui di dalam tembang Jawa itu sendiri ada beberapa kategori ya. Salah satunya adalah tembang mocopat ya. Mocopat itu tembang khas Jawa ya, yang isinya itu adalah ada Kinanti, Pucung, Asmorondono gitu ya, Kipuas Memas, Pang, Pangkur, Pangsi, Sinom, Da, Durmo, Dur itu Da itu Dandang Kulo, Dur itu Durmo, kemudian ada Mijil, ada Gambuh. Jumlahnya kurang lebih ada 9 ya. Dan ini yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa di berbagai acara adat maupun acara keagamaan. Dan yang kedua ada lagi tembang yang namanya dolanan, tembang dolanan ya. Kayak yang paling familiar di kita mungkin gundul-gundul pacul ya, kemudian jublek suweng, kemudian ada lagi bang-bang wetan ya. Dan masih banyak lagi. Nah, tentunya kisah semua bahwa kalau kita mengenal tembang ini gitu ya, para pujangga kita, leluhur kita di masa lalu itu tidak hanya istilahnya syukur nggawe gitu ya, atau asal buat gitu ya, tetapi ada makna yang tersirat di dalamnya gitu. Nah, ini nanti akan saya bahas berseri ya kisah semua tentang tembang apa itu gundul pacul maknanya apa, kemudian jublek suweng maknanya apa, kemudian tembang mocopat itu mewakili apa, seperti itu ya. Nanti ini akan saya bahas secara berseris gitu. Nah, di sini saya akan membahasnya secara umum tentang tembang, dan kemudian pemikiran umum apa itu yang muncul di pikiran masyarakat gitu ya, ketika kita mendengarkan sebuah tembang Jawa seperti itu. Ini tidak termasuk seperti istilahnya itu tembang campur sari ya gitu. Kalau itu lain lagi gitu ya. Yang khusus yang di sini saya bahas adalah tembang yang pakem menurut adat Jawa. Nah, dari bukan penelitian sebenarnya ya di sana semua, tapi hasil interogasi saya gitu ya, bahasa kerennya hasil wawancara saya dengan masyarakat umum dan beberapa rekan, bahwa ketika saya memunculkan kata tembang ya, atau mungkin juga saya memperdengarkan sebuah tembang ke beberapa rekan, katakanlah 10 orang gitu. Anehnya kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mistik gitu ya,
tembangnya sangat mistik gitu. Padahal yang saya tunjukkan itu adalah kebetulan tembang dolanan yang memang dikemas secara baik oleh musisi-musisi yang ada sekarang seperti itu. Ini yang akhirnya bagaimana saya akhirnya membahas perspektif mereka karena tembang ini seperti itu. Jadi tembang ya kisah semua bahwa tembang itu tidak diciptakan untuk istilahnya mengundang makhluk ya, mampu mengundang makhluk A, makhluk B, makhluk C, tidak. Tetapi tembang ini memiliki makna-makna filosofis yang sangat dalam ya. Bukan sekali lagi seperti yang mungkin ditayangkan di film ya, ada seseorang nembang dukun gitu ya, atau seorang nembang akhirnya datang makhluk-makhluk gaib. Tidak seperti itu ya. Tapi tembang Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan ritual tertentu ya. Ritual yang saya maksudkan di sini adalah aktivitas budaya tertentu ya, baik itu secara umum maupun untuk secara pribadinya dia gitu. Jadi masyarakat Jawa itu ketika dia bersembahyang secara pribadi, mungkin kebanyakan ada yang nembang gitu ya. Atau mungkin hanya untuk kegunaannya hanya untuk menenangkan dirinya dia, akhirnya dia nembang gitu. Bayangkan yang fungsinya memiliki makna filosofis ya, kemudian dipakai untuk sarana spiritual ya, bukan mistik tapi sarana spiritual, baik itu untuk giat budaya maupun untuk giat ritual dirinya sendiri, lelaku dirinya sendiri, akhirnya beralih mengalami pergeseran menjadi sebuah tembang yang mampu mengundang makhluk-makhluk gaib seperti itu. Dan inilah yang menarik ingin saya bahas di sana semua secara berseris. Tapi di sini saya sekali lagi membahas secara umum bahwa tembang yang seperti ini ya, yang katanya mengundang, mampu mengundang makhluk lain, itu adalah salah. Itu salah total ya. Tidak ada yang ceritanya seperti itu. Tapi sebuah tembang memiliki makna filosofis ya, sekali lagi, kemudian memiliki makna spiritual ya, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk kegiatan bersama atau giat budaya di sebuah masyarakat Jawa tertentu seperti itu ya. Ini yang harus kita tunjukkan ya ke sana semua, bahwa tembang, utamanya tembang Jawa ya, atau lagu Jawa, musik-musik Jawa itu diciptakan bukan untuk sesuatu yang supranatural, mistik dan lain-lain, tidak. Tapi bedakan antara supranatural dan spiritual ya. Karena spiritual itu hubungannya adalah antara kita atau saya dengan Tuhan, seperti itu ya. Bukan saya dengan makhluk gaib yang lain. Ini yang perlu jadi catatan. Itu di sana semua ya. Dan ini sebagai awalan yang jelas, awalannya adalah tidak ada tembang yang mengundang makhluk lain, tetapi tembang ini memiliki makna filosofis ya, makna yang sangat dalam ya, terlepas itu tembang dolanan atau mocopat dan lain sebagainya ya. Dan itu nanti yang akan kita bahas satu persatu makna judul lagu tembang. Untuk itu tetap stay tune di Sasana Sastra. Kita akan membahasnya setelah ini ya, setelah yang lewat ini. Di video selanjutnya jangan lupa. Oke, itu aja kisah semua. Saya Lando, akhir kata salam Nusantara Rahayu.